Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi via suara bersama saya Siti Nurfadila Turisku. Sepertinya sudah lama ya nggak menyapa teman-teman semua lewat suara. Nah, pas banget nih. Kali ini aku ingin membahas sebuah topik terbaru. Kasih tahu dong, Dil. Iya, sabar. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Perancis yaitu perantara. Secara umum, kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Lalu, selain kita mengetahui pengertian dari kewirausahaan, kita juga harus tahu nih, bahwa istilah kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Wirausaha secara umum adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kesiapan mental, baik untuk menghadapi keadaan merugi maupun untung besar. Nah, teman-teman, secara historis, kewirausahaan sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan di Indonesia, pendidikan kewirausahaan masih terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi semakin berkembang. Pada saat ini, negara Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terdapat di Indonesia. Misalnya, pendapatan penduduk yang rendah, banyaknya pengangguran, dan kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Banyak hal yang harus dibenahi pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kita bisa menilai pada padatnya penduduk di kota besar seperti Jakarta misalnya, menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki kemampuan berwirausaha akan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Jika hal ini belum dapat terselesaikan, maka perkembangan perekonomian di Indonesia tidak akan mengalami peningkatan dan Indonesia tidak dapat menjadi negara maju. Oleh karena itu, jiwa kewirausahaan penduduk Indonesia harus ditingkatkan untuk membantu mengembangkan perekonomian negara kita ini. Kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan. Di antaranya, dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasinya. Masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah seperti PNS dan juga dapat menarik investor negara asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia apabila kewirausahaan itu berjalan dengan baik. Jumlah wirausaha di Indonesia pada saat ini masih menunjukkan persentase yang sangat kecil yaitu sekitar 2%. Padahal, untuk dapat dikatakan sebagai negara maju, jumlah wirausaha di suatu negara harus berjumlah minimal 2% dari total jumlah penduduknya. Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara-negara tetangga yang memiliki jumlah wirausaha lebih tinggi, seperti Singapura yang merupakan negara dengan jumlah wirausaha tertinggi di ASEAN, kemudian disusul oleh negara Malaysia. Miris sekali bukan? Nah teman-teman, salah satu hal yang dibutuhkan untuk dapat berwirausaha tentu saja perlu ada kemauan dan niat yang kuat. Hal ini yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia. Mayoritas penduduk di Indonesia memilih bekerja di kantor pemerintahan karena berpikir menjadi wirausaha kurang menjanjikan dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Sedangkan di negara maju seperti Amerika Serikat, penduduk negara tersebut hanya berjumlah 6% yang ingin bekerja di kantor pemerintahan. Dan pada tahun 1990-an, diketahui 60% pelajar SMA di Amerika ingin menjadi pengusaha loh. Jadi, kita di masa depan ingin jadi apa? Hayo ngaku. Oh iya teman-teman,
Tahu tidak bahwa dengan kewirausahaan kita dapat mengembangkan perekonomian negara? Contohnya, bertambahnya devisa negara karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penduduk dapat membantu mewujudkan peningkatan perekonomian dengan berwirausaha dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Indonesia. Dengan demikian, omset dari usaha tersebut dapat menentukan pajak yang akan membantu menambah pendapatan negara. Perkembangan kewirausahaan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Jika demikian, negara Indonesia dapat terus berkembang bahkan menjadi negara maju. Tapi akhir-akhir ini ada loh sebuah fakta menarik yang ternyata kewirausahaan semakin marak di tanah air kita ini, terutama karena sudah banyak wirausahawan sukses yang ikut berpartisipasi dalam bentuk pendidikan maupun mentoring langsung ke calon wirausaha. Bisa kita lihat kiprah dari Ciputra, Bob Sadino, Sandiaga Uno, dan lain-lainnya yang memang sudah terkenal dalam keberhasilannya membangun bisnis. Tak hanya itu, kemajuan internet dan terbentuknya komunitas-komunitas wirausaha juga turut memberikan dampak pada perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Dan kabar baiknya lagi, sejak tahun 2010 hingga saat ini, banyak sekali kaum muda yang memulai karir mereka menjadi wirausaha muda melalui media sosial maupun IT. Banyak sekali jenis usaha yang mereka ciptakan sehingga menjadi sangat berpengaruh bagi orang-orang di Indonesia. Wah, keren-keren. Jadi, apakah kamu termasuk wirausaha muda selanjutnya ataukah kamu saat ini sedang menggeluti dunia wirausaha? Semangat ya! Dan terima kasih telah membersama saya dalam podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.